Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sebelum kita memasuki materi, Ustaz ingatkan kembali bahwasanya kita ada ulangan praktek di fikih, juga ulangan praktek di ulumul Quran, ya. Tapi yang baru kita jalan adalah ulangan praktek di fikih yang kalian Ustaz minta membaca itu. Ada beberapa yang belum, ya, tolong disempurnakan itu. Adapun ulumul Quran, ulumul Quran itu juga nanti ada insyaallah. Mungkin hari Senin Ustaz share kitabnya. Nanti kalian baca, berikan lagi faedah gitu. Meskipun hari Senin mungkin kalian ulangan, tetapi ulangan praktek masih bisa kita laksanakan karena sistem online mudah kok. Sistem online ini mudah, kapan saja bisa terlaksana, mengingat materinya ada di ponsel masing-masing. Kemudian ya thalibat, kita masuk masalah fikih. Untuk sampai saat ini saya belum mendapatkan konsep soal dari Ustaz Imam Ahmad karena beliau yang membuat soal. Insyaallah bukunya tidak susah, ya, apalagi berbahasa Indonesia ini. Bukunya mudah dipahami. Tapi yang jelas begitu nanti ketemu soalnya, insyaallah kan Ustaz sampaikan kisi-kisinya. Begitu juga ulumul Quran, nanti insyaallah kan ulumul Quran sudah ada kisi-kisinya, ya, konsep soalnya. Tapi tolong ingatkan Ustaz di hari Senin, ya, biar Ustaz share ke grup kisi-kisi yang untuk ulumul Quran. Begitu juga ulumul Quran yang praktek, nanti Senin kita share kitabnya, lalu berikan lagi faedah setiap satu faedah. Yang jelas alhamdulillah ada kemudahan melalui ini nilai, ya. Siapa saja memberikan faedahnya itu bermanfaat tentunya. Ustaz kasih nilai 95 karena dia berbahasa Arab. Kalau dia berbahasa Indonesia 90 gitu. Baik, kita ambil materi kita, masalah fikih. Telah kita ambil pada yang lalu yang berkaitan dengan lafaz talak. Ada dua, sharih dan kinayah. Yang sharih ini jatuh langsung talak meskipun bermain-main, ya. Tapi kalau kinayah enggak, dia harus dilihat kepada niat. Kalau kinayah sindiran, ya thalibat, maka harus dilihat kepada niatnya. Dilihat dia di situ, ya. Itu yang ini. Jadi membawakan hadis ini seperti ini. Ini salasun jidduhun najiddun wa hazluhun najiddun an-nikah wa talaq wa raja'ah. Ini dibawakan kepada lafaz yang sharih, jelas. Adapun untuk lafaz nikah ini harus dirinci, ya, begitu. Harus ada qarinah, indikasi yang menunjukkan pengucapan meniatkannya. Maka kata-katanya tidak dipercaya, artinya adalah kata-katanya tidak dipercaya bahwasanya dia itu hanya tidak serius gitu, ya. Ini maksudnya. Bila ditemukan indikasi qarinah menunjukkan bahwa pengucapan meniatkannya, maka kata-katanya tidak percaya. Yang dimaksud kata-katanya tidak dipercaya apabila dia mengatakan saya tidak berniat mentalaknya. Nah, ini enggak dipercaya. Tapi kalau saya berniat menalaknya, maka itu sebetulnya sudah masuk ke sharih di sini, sudah jelas. Ya. Kemudian kita memasuki talak yang sunnah. Talak sunnah dan hukumnya. Kenapa sedikit sekali yang ikut, ya? Tengok ini, saya periksa dulu. Aisyah Husni, Alisa, Ardea, Balkis, Hanifah, Maisarah, Putri Khairun Nisa, Safi Magrina, Safi Nabila, Siti Marhamah, Tasha, Zahrani. Sisanya kemana ini? Jumlah kalian ada 36 kurang lebih, yang hadir 13.
berarti 23 masih melanglang buana di wilayah masing-masing, ya. Ada yang masih di depan televisi, ada yang masih, dan seterusnya. Ada yang tidur, ya. Ada yang mungkin bantu orang tua, ada yang mungkin kuota tak ada, ya, beraneka ragam. Tapi yang jelas yakni seandainya pun melalui YouTube, ya, hendaklah diikuti pelajaran ini. Talak sunnah dan hukumnya. Yang dimaksud dengan talak sunnah, ya, yang dimaksud dengan Safia oral sakit. Oh, sakit apa dia? Ya nanti kalau dekat rumahnya kalian kunjungilah si Oril ini, ya, bawa es krim, gitu ya, biar sembuh dia. Artinya bahagia. Adalah talak yang diizinkan oleh pembuat syariat, yaitu Allah. Talak yang jatuh sesuai dengan ajaran syariat Islam, ini maksudnya talak sunnah. Dan hal itu dengan sebab dua perkara, jumlah talak dan keadaan jatuhnya talak. Artinya yang dimaksud sunnah di sini adalah sebagai lawan dari bid'ah, ya, bukan sunnah sebagai pemahaman dari fikih. Ada hukum wajib, haram, sunnah, makruh, bukan itu di sini. Tetapi yang dimaksud dengan talak sunnah adalah sebagai lawan dari talak bid'ah. Bid'ah tidak ada ajaran dalam Islam, sedangkan yang dimaksud dengan sunnah di sini ada keterangannya dari Islam. Ini disebut dengan sunnah di sini, bukan hukum sunnah sesuai mazhab fikih. Paham, ya? Yang dimaksud dengan talak sunnah adalah talak yang diizinkan oleh pembuat syariat, yaitu talak yang jatuh sesuai dengan ajaran syariat Islam, dan hal itu dengan sebab dua perkara, jumlah talak dan keadaan jatuhnya talak. Jumlah talak dan keadaan jatuhnya apa? Talak. Baik. Bila suami terpaksa mentalak, maka yang sunnah adalah mentalak dengan satu talak di masa istri suci dari haid dan belum digauli. Enggak boleh aku talak dua, engkau talak tiga. Enggak, satu saja jatuh talak itu. Maka kalau dikatakan aku talak dua, tetap saja talak jatuh satu. Tetapi tatkala dia mengatakan talak dua sekaligus, berarti dia telah jatuh dalam apa? Sistem bid'ah dalam mentalak. Begitu juga seandainya dia talak satu pun, dia harus ikuti tata caranya sewaktu istri lagi suci. Misalnya haid nih istri nih, suci dia, setelah itu suci, belum digauli, ya, belum digauli, ditalak, ini dia. Atau misalnya sudah digauli, kalau sudah digauli tunggu haid dulu, ya, untuk menunjukkan dia hamil atau tidak, ya. Kemudian suci baru ditalak. Bukan berarti misalnya suci si istri baru digauli kemudian ditalak. Oh enggak, ini itu talak bid'ah. Membiarkannya dengan tidak menyusulnya dengan talak berikut sehingga dia menyelesaikan masa iddah, ya. Jadi ibaratnya tidak pula setelah ditalak masih masa iddah ditalak lagi, gitu. Talak itu tatkala terjadi, yakni setelah terjadi rusuk, ya, bukan di masa al-iddah. Firman Allah, dalilnya berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai nabi, apabila kamu dan orang yang beriman menceraikan istri-istri kalian, hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, selesai iddah, kan gitu, ya. Atau bisa dia langsung iddah, yakni pada waktu di mana istri mulai dapat menghadapi masa iddah, yaitu waktu suci. Karena masa haid tidak terhitung dari iddah, ya. Masa haid tidak terhitung iddah, tetapi waktu dia suci itu pun belum, enggak digauli, kan gitu.
Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan beberapa ulama berpendapat mengenai ayat at-tuhru min ghairi jima', masa suci tanpa terjadi hubungan badan. Ya. Udah pahamlah kita apa yang dimaksud dengan talak sunnah ini ya. Ini penting ini. Hukum talak sunnah, para ulama berijma bukan jima ini. Salah baca Ustaz. Para ulama berijma bahwa talak sunnah sah terjadi, ya. Berarti hukumnya gimana? Sah terjadi, ya. Berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Ini sudah jelas ya dalilnya. Hendaklah kalian menceraikan mereka pada waktu yang dapat menghadapi iddah. Hendaklah, ini kan anjuran di sini ya. Jadi menunjukkan di sini adalah pembenaran ya. Disinilah kalau ingin menceraikan itu ini loh caranya kan gitu. Nah, apabila ini terlaksana, inilah sah, telah terjadi sesuai dengan kriteria gitu. Paham ya? Baik. Oke, selesai kita masalah talak sunnah dan hukumnya. Sekarang talak bid'ah. Bagaimana sih Ustaz talak bid'ah itu? Ini sebagai lawan dari talak sunnah. Talak bid'ah, talak yang dijatuhkan oleh suami dengan cara haram, yang dilarang oleh syariat. Dan hal itu terjadi dengan sebab dua, jumlah talak dan keadaan saat menjatuhkannya. Bila suami mentalak istri dengan talak 3 melalui satu lafaz, atau talak yang terpisah-pisah namun di masa suci yang sama, atau mentalaknya saat dia haid dan nifas, atau mentalaknya di masa suci di mana dia menyenggamainya pada masa itu sementara belum jelas kehamilannya, maka sesungguhnya ini adalah talak bid'ah yang diharamkan, dilarang dalam syariat, dan pelakunya berdosa. Ya, begitu. Paham ya? Baik. Talak bid'ah di dalam jumlah itu dapat membuat istri menjadi haram bagi suami sampai dia menikah dengan laki-laki lain. Talak bid'ah di dalam jumlah apabila sudah sampai 3 kali ini maksudnya, ya. Haram bagi suami, enggak bisa rujuk lagi sampai dia menikah dengan laki-laki lain. Itu pun bukan sifatnya nikah doang gitu. Misalnya disewanya orang lain, engkau nikahlah sama istri, kau habis ceraikannya. Oh, enggak boleh. Dia harus menikah dengan pernikahan yang syar'i. Kemudian mereka harus bergaul, berhubungan badan. Setelah itu kalau mereka ada permasalahan cerai, di saat itulah diperbolehkan menikah lagi dengan suami yang sebelumnya. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, ini maksudnya, maka perempuan tidak halal lagi baginya sehingga dia menikah dengan suami yang lain. Pernikahan di sini maksudnya bukan nikah gitu saja, tetapi harus berhubungan badan. Ya, nah ini talak yang ketiga di sini maksud. Talak bid'ah di dalam waktu, ini adalah masalah waktu, dianjurkan bagi suami merujuk istri. Di dalam waktunya dianjurkan bagi suami merujuk istri berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwa dia mentalak istrinya saat istrinya haid, maka Nabi memerintahkan untuk merujuknya. Rujuk. Bila suami telah merujuknya, maka dia wajib untuk menahannya sampai dia suci. Kemudian bila dia berkenan, maka dia bisa menahannya, dan bila dia berkehendak, maka dia boleh mentalaknya. Ini adalah definisi atau gambaran-gambaran talak yang bid'ah. Yang semuanya itu mungkin bisa kita gambarkan, petakan adalah di saat istri lagi haid atau nifas, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah digauli. Ya. Kemudian hukum. Bagaimana hukumnya Ustaz? Haram bagi suami mentalak dengan talak bid'ah.
baik dari sisi jumlah atau dari sisi waktu berdasarkan firman Allah, at-talaqu marratani fa imsaku bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Talak yang dapat dirujuk adalah 2 kali. Ya. Talak yang dapat dirujuk adalah 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang ma'ruf. At-talaqu marratan. Sudah? Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Ini pun dah kita bahas di atas tadi. Saat yakni saat para istri dalam masa cuci dan belum digauli. Dan berdasarkan hadis bahwa Ibnu Umar mentalak istrinya sedang haid, ya. Lalu Nabi memintanya agar merujuknya, ya. Talak bidah itu sah sebagaimana talak sunnah, karena Ibnu Umar diperintahkan oleh Rasulullah agar merujuk istrinya, sedangkan rujuk itu tidak akan terjadi kecuali setelah jatuhnya talak. Maka ketika itu talak ini sudah dihitung sebagai bagian dari talaknya. Paham ya? Ya, meskipun sifatnya bid'ah, caranya tidak tepat, tetapi konsekuensinya jalan, ya. Dalilnya apa? Pemahamannya. Kalau memang itu enggak sah, untuk apa dirujuk? Rujuk itu adalah setelah jatuh talak. Kan gitu ya. Setelah itu jatuh talak. Hanya saja apabila ini kalau talaknya talak sunnah, dia tidak dianjurkan untuk rujuk. Maksudnya adalah tidak ada perintah untuk merujuknya. Kenapa? Talak sunnah. Tapi kalau talak bid'ah ini sama-sama hukumnya telah jatuh, tetapi dia diminta untuk apa? Merujuknya dulu. Kenapa? Karena dia menjatuhkannya dalam masalah bid'ah yang tidak sesuai dengan cara. Tetapi meskipun begitu, ya, talak itu jatuh. Talak itu jatuh. Nah, ini konsekuensinya, ya, konsekuensinya apabila dalam pelaksanaan tidak sesuai syar'i. Kalau gitu enggak usah juga sesuai lah Ustaz, enggak sah juga. Oh tidak, karena Rasulullah telah menetapkannya bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma harus merujuknya. Merujuk itu berarti setelah terjadi talak. Ya, ini bisa jadi adalah sebuah hukuman juga, ya, bagi seseorang misalnya yang mentalak istrinya tidak sesuai dengan tuntunan syar'i. Talak tetap sah, namun dia diminta rujuk. Talak tetap sah maksudnya adalah berarti jatah dia mentalak istrinya tinggal sekali lagi. Karena kalau tinggal 2 kali lagi, ya, gitu maksudnya. Enggak, udah dihitung, ya. Nah, cuma maksudnya yang bisa rujuk tinggal sekali lagi, gitu, ya. Karena talak kan 2 kali. Paham ini ya perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau talak sunnah tidak dianjurkan rujuk. Tapi kalau ini rujuk. Tapi hitungan talak tetap jatuh, gitu. Tetap jatuh. Nah, setelah suci barulah kalau mau Anda talak syar'i, jatuhkan di talak, berarti sudah 2 langsung. Iya kan? Satu di masa tadi dijatuhkannya masa talak bid'i, kemudian yang kedua adalah talak yang memang sah apabila dia tahan rujuk dia, istri ini suci dari haidnya, atau misalnya istri ini dibiarkan, ya, sampai dia haid, kemudian atau jelaslah dia tidak hamil, ya. Baik. Kita selesai di masalah itu. Masalah talak sudah kita bicarakan, bagaimana itu lafaz talak, bagaimana itu talak sunnah, bagaimana itu talak bid'ah. Sekarang adalah rujuk. Rujuk diambil dari kata ar-raj'ah, bentuk masdar marrah. Nanti kalian pelajari dalam ilmu sharaf, masdar marrah atau di kelas 10 ini. Kata ar-ruju' dari kata ar-ruju', kembali, rujuk, raj'ah, masdar marrahnya. Secara syariat, rujuk adalah mengembalikan istri yang ditalak, bukan talak bain, ya. Talak bain ini yang udah talak 2 dia. Kemudian ditalak yang ketiga, udah enggak bisa lagi rujuk, harus menikah dia sama orang lain, si istri, mantan istri menikah dengan orang lain.
baru tatkala terjadi perceraian maka dia boleh kembali kepada suami yang lama dengan cara menikah lagi ke dalam statusnya yang semula, yaitu istri sah sebelum terjadinya talak tanpa akad baru. Nah, intinya di sini tanpa akad baru, nggak mesti harus pakai akad. Di masa iddah ya, tapi kalau udah selesai iddahnya, kalau mau rujuk pakai akad baru. Ya, sudah. Perlu diingat, kata rujuk itu di masa iddah. Kalau sudah selesai iddahnya nggak rujuk namanya, mereka nikah lagi. Menikah namanya, bukan rujuk. Kan ada orang itu kita yang dalam sisi bahasa yang keliru sedang kita Indonesia ini. Oh ya balik lagi dia sama istrinya dulu. Oh balik lagi sama suaminya dulu. Balik itu adalah kata rujuk. Bukan balik namanya, menikah lagi. Rujuk itu nggak perlu nikah. Tapi kalau mereka udah pernah cerai lama, kemudian masing-masing hidup saat istri juga nggak menikah lagi, suami juga nggak menikah lagi, setelah 2 tahun mereka bersepakat balik lagi lah. Rujuk, bukan rujuk namanya, nikah. Cuma bahasa kita Indonesia, balik lagi dia sama istrinya dulu ya, balik lagi dia sama suaminya lagi. Itu bahasa saja, tetapi dalam sisi syar'i tidak dikatakan rujuk, tetapi dikatakan apa? Menikah. Ingat, rujuk itu hanya diberikan untuk suatu istilah di masa kembalinya suami atau istri kembali kepada suami di masa iddah. Kalau sudah selesai iddah nggak lagi rujuk namanya, mereka kan menikah itu, menikah lah namanya. Pahami ini pahami di sini. Karena di sini tanpa akad. Persyariatan rujuk, syariatnya ya. Rujuk ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Ya, Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Al-Quran, adapun Al-Quran maka Allah berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin fi dzalik in aradu islaha. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti. Di sini ya, masa menanti ya, bukan masa setelah selesai dia menikah lagi bisa menikah bebas. Di sini wanita belum bebas ya, masih dia mendapatkan nafkah dari suaminya meskipun dia masih ditalak dan masih tinggal di rumah suaminya meskipun sudah ditalak. Tapi dalam prakteknya di negeri kita enggak. Kalau udah talak balik dia ke rumah orang tuanya. Enggak. Di masa iddah itu si istri itu masih tanggungan, si ini yang ditalak itu masih tanggungan, si istri itu masih istrinya sebetulnya ya, sampai masa iddah berlalu masih ditanggung suami kebutuhannya. Kalau praktek kita di negeri kita ya enggak, ditalak udah cerai selesai selesai urusan, enggak ada lagi mau uang ini uang itu, enggak ada itu semua gitu ya. Kecuali kasusnya kalau yang dulu kita bahas nakku datang dari perempuan yang namanya istilahnya apa namanya ya, yakni istri yang meminta untuk bercerai. Istri kan enggak memiliki hak mentalak. Ya, maka di saat itu dibalikkan kembali apa yang pernah didapatkannya dan selesai, udah, ya, selesai. Dan nggak ada lagi istilahnya dan mereka tidak boleh rujuk karena itu istilahnya berpisah dari atas permintaan si istri. Yang bisa rujuk itu adalah tatkala talak, ya, tatkala talak. Adapun sunnah maka hadis Ibnu Umar yang telah disebutkan di atas, ini kita baca dulu. Dan apabila kalian menceraikan istri-istri kalian lalu sampai batas iddah mereka, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik. Ya, maksudnya di sini adalah ya sampai iddah sebetulnya sudah selesai. Ya, si istri harus keluar dari rumah suami dan tidak lagi ditanggung. Kenapa? Setelah sampai pada iddahnya pun suami tidak merujuknya, berarti sudah selesai, sudah talak, mereka nggak bisa lagi. Ya. Tapi nggak boleh, tapi kasus kita kan nggak, nanti dikira langsung kumpul kebo di Indonesia ini. Misalnya begini, ditalaknya istrinya kemudian pulang ke rumah orang tua, anggap lagi gitu ya. Lalu sepekan mereka udah balik lagi bareng, kumpul kebo orang ini, udah cerai pun masih sama. Nggak tahu dia ini wanita dalam masa iddah masih sebagai status suami yang menceraikannya. Ya, bukankah salah satu cara rujuk dengan berhubungan atau mereka berbicara sepakat balik lagi kita ya kan gitu. Atau misalnya tidak ada cerita tapi
mereka serumah, kemudian udah tidur lagi bareng, ya udahlah, udah sama lah itu. Ya. Selesai ya? Selesai. Entah waktu. 4 menit lagi. 4 menit lagi ya, 4 menit. Tadi 14 menit. Kemudian dari sunnah murhu fal yuraji'ha. Rasul perintahkan Abdullah bin Umar yang telah disebutkan di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkan dia agar merujuknya. Para ulama telah berijma bahwa suami berhak merujuk istri di dalam masa iddah manakala talaknya belum talak 3. Suami berhak merujuk istrinya di dalam masa iddah manakala talaknya belum talak 3. Ya. Taib. Kalau talak 3 tidak boleh, dirujuk tidak boleh. Hikmah rujuk. Hikmah, apa sih hikmahnya? Nah, ini kita hikmah. Nanti syarat-syarat mungkin pekan depan kita ambil. Hikmah dari rujuk, pekan depan ulangan ya, ujian kalian. Berarti pekan sekali lagi. Hikmah dari rujuk adalah memberikan kesempatan kepada suami manakala dia menyesal. Kenapa? Kan hak talak di tangan dia. Bisa jadi istri ini dia masih pingin bersama kan gitu ya. Wanita ya, ini terkadang dia ibaratnya nih, apa kita katakan ya, seandainya pun bekerja itu lemah itu, apalagi di luar kan gitu ya. Nggak ada istilah wanita besi, nggak ada wanita besi ya. Wanita-wanita yang tabiatnya sebagai wanita itu tetap ada. Nggak pula kayak sekarang dia ngaspal jalan, dia pula ngaduk semen, dia pula yang bangunan, dia pula smackdown, masuk tinju, main bola. Jadi suaminya ngapain? Jaga apa? Yakni jaga anak di rumah. Gitu. Jadi maksud saya ini adalah yang orang-orang kufar ya kan. Kalau muslim nggak seperti itu, muslimah nggak seperti itu. Ya. Dia pula yang ikut lomba angkat besi, berotot, kalah pula otot suaminya dan sebagainya. Memberikan kesempatan kepada suami manakala dia menyesal telah menjatuhkan talak dan hendak memulai lembaran baru. Udahlah, lembaran yang lama kita buang sampah tempat sampah lah, yang baru kita buat kertas kosong. Pada kehidupan rumah tangga, maka suami menemukan pintu yang terbuka di depan. Terkadang penyesalan itu tentang belakangan, ya kan? Misalnya kan suami ini kalau semasa bersama istri, ya menganggap saja lah ya, bisa keuangannya terkontrol daripada dia sendirian. Lama-lama sebulan saja dia udah, waduh, pengeluaranku udah sekian ini kan gitu ya. Padahal istri nanti masih bisa lagi irit dia itu tanpa mengurangi menu misalnya, kita anggap seperti itu ya. Karena kan yakni kalau masalah belanja memang wanita luar biasa, nawar sampai stres pedagang dibuatnya. Ya, makanya kalau laki-laki menawar dikatakan orang kayak perempuan katanya. Aneh juga kan gitu ya. Ya menawar boleh, namanya transaksi jual beli, tapi kita dibilang kayak perempuan. Ini adalah rahmat Allah dan kasih sayangnya kepada para hambanya. Ya, ini adalah rahmat Allah dan kasih sayangnya kepada, karena rahmat itu dari Allah dan diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Maka Allah tidak bukti Allah merahmati seorang hamba, sifat rahmat itu ada pada dirinya. Itu aja sekali lihat. Ya, sifat rahmat. Kalau ada laki-laki atau perempuan dia, makanya ada nama istilah pembunuh berdarah dingin. Bukan karena darahnya dingin, enggak. Ya, enggak ada belas kasihan. Ya, ini berbahaya yang seperti nian, maniak, ya, atau ibaratnya apalagi apalah bahasanya itu saya lupa juga. Ya, udahlah lupa Ustaz. Yang jelas ya, menakutkan gitu ya. Penampilan biasa, santai, tapi motong leher kepala orang biasa juga sama dia kan gitu. Kayak nggak ada terjadi apa-apa gitu. Kayak penyakit kleptomania. Kleptomania itu begitu, dia ngambil barang orang seakan-akan nggak ada masalah gitu. Ya nanti ibu punya saya itu ya, punya amunya ini, nah katanya gitu. Padahal tadi diambil dari rumah kita, gitu. Nggak seperti ada masalah, penyakit psikologi. Nah ini berbahaya. Nah sifat rahmat itu adalah bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ini yang perlu dicari nakku. Ya. Ada memang laki-laki itu
lembut, ada memang dia tegas tapi sifat rahmatnya ada, ya. Laki-laki lembut-lembut pun gawat juga itu, ya. Sempat pula laki-laki lembut, cara ngomongnya lembut, ini perbaiki, ini kayaknya bukan laki-laki kan gitu, ya. Baik, selesai waktu. Nah, kita berhenti di sini ya. Ingat ini ya, hikmah rujuk. Insyaallah kita akan ambil ini pada pertemuan 2 pekan lalu, 2 pekan lagi Mas Ustadz, karena pekan depan kalian kan ulangan, ya. Syarat-syarat rujuk itu apa sih? Ya. Ini bukan supaya ibaratnya dipraktekkan, nanti saya praktek gitu supaya tahu. Bukan, maksudnya mana tahu terjadi dalam masalah seperti ini ke depannya, kita kan nggak tahu kehidupan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.